Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Alin Chandra Gunawan. Semoga kawan-kawan semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Malam ini saya masih berada di Grand Smooth Anchorage. Kapal saya bekerja masih berlabuh menunggu order selanjutnya untuk pelabuhan bongkar atau pelabuhan discharge. Nah, malam hari ini saya ingin berbagi satu informasi, satu analisa saya mengenai situasi pandemi corona akhir-akhir ini. Dalam 2-3 bulan terakhir ada satu hal yang menarik perhatian saya untuk melakukan sebuah analisis, melakukan sebuah penggalian informasi di saat pandemi corona ini yang berhubungan dengan dunia kepelautan tentunya. Seperti kita ketahui, situasi atau pandemi corona ini hampir mematikan, hampir menyetop semua gerak, semua roda, semua sektor kehidupan bermasyarakat. Baik itu sektor ekonomi, sektor bisnis, sektor pendidikan, sektor wirausaha, dan apapun itu. Banyak orang-orang pebisnis yang gulung tikar, yang bisnisnya berhenti, yang bisnisnya tidak bisa berkembang dikarenakan pandemi corona ini. Banyak adik-adik kita, anak-anak kita, saudara-saudari kita yang memiliki keterbatasan pendidikan, keterbatasan belajar mengajar karena situasi pandemi corona ini. Termasuk banyak sektor-sektor ekonomi dan bisnis yang hampir berhenti total karena pandemi corona yang kita hadapi saat ini. Dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Karena saya masih berada di atas kapal dan kapal saya trading di beberapa negara, khususnya Eropa, jadi saya bisa menggali informasi dari beberapa negara, dari beberapa orang, dari beberapa kawan-kawan yang juga sedang on board, yang tentunya sumber-sumber informasi yang saya dapat tersebut masih berhubungan dengan dunia kelautan. Dari analisa saya, di saat pandemi corona ini banyak perusahaan pelayaran yang hampir berhenti, bahkan sudah ada yang bangkrut, sudah ada yang collab dikarenakan masa pandemi COVID-19 saat ini. Sekali lagi, ini tidak hanya terjadi di Asia, tapi ini terjadi di seluruh dunia. Saya ambil contoh misalnya perusahaan kapal pesiar. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri di beberapa negara banyak kapal pesiar berlabuh di sana. Mereka tidak bisa beroperasi. Bahkan saya mendengar cerita dari kawan-kawan yang bekerja di kapal pesiar, perusahaan-perusahaan kapal pesiar mengirim kembali krunya ke negara masing-masing lebih dari 50% dari total kru seperti biasanya. Hanya disisakan maksimal paling banyak 30-40% kru di atas kapal. Bahkan ada yang kurang dari 30, hanya menyisakan 10-20% kru saja di atas kapal. Dikarenakan mereka tidak bisa operasi, tidak ada pemasukan, tidak ada income. Mereka tidak bisa mengeluarkan kos biaya operasional yang besar tanpa pemasukan yang mereka dapatkan. Tidak sedikit perusahaan kapal pesiar yang collab, tidak sedikit perusahaan kapal pesiar yang menjual kapal mereka, tidak sedikit perusahaan kapal pesiar yang secara serius mereduce atau menghemat atau menurunkan kos operasional mereka. Karena kapal pesiar sendiri, selling point mereka adalah traveling. Mereka menjual jasa, mereka menjual tempat wisata, dan mereka menjual itu semua langsung kepada masyarakat. Pada saat pandemi corona ini tentunya banyak orang-orang yang tidak bisa bepergian, tidak bisa traveling, tidak bisa berwisata. Maka dari itu hampir perusahaan kapal pesiar semuanya mengalami goncangan. Di luar perusahaan kapal pesiar, perusahaan-perusahaan kapal niaga lainnya seperti kapal bulk carrier misalnya, itu juga secara tidak langsung terimbas. Karena negara-negara di seluruh dunia sektor produksinya menurun. Ketika sektor produksi di seluruh dunia menurun, maka suplai bahan-bahan untuk produksi tentunya juga akan menurun. Nah, ketika suplai bahan-bahan produksi menurun, maka transportasi untuk mensuplai bahan-bahan produksi tersebut juga tentunya akan menurun. Ketika transportasi menurun, maka tentunya banyak perusahaan-perusahaan transportasi khususnya kapal laut juga mengalami penurunan pendapatan. Dan itu tidak hanya di bulk carrier, juga kapal kontainer misalnya, kapal tanker misalnya. Jadi bisa dikatakan semua perusahaan pelayaran di saat pandemi corona ini mereka mengalami penurunan drastis income mereka. Dan perlu kita ketahui, untuk menjalankan sebuah kapal atau kos operasional sebuah kapal itu bukan merupakan biaya yang sedikit. Operasional kos sebuah kapal adalah sebuah biaya yang sangat besar. Kita ambil contoh misalnya, untuk menggaji kru kapal saja berapa puluh ribu dolar mereka keluarkan, dari kapten hingga jabatan terendah. Dalam 1 bulan mereka harus mengeluarkan berapa puluh ribu dolar. Belum lagi ketika suatu perusahaan
perusahaan memiliki 2-3 kapal, puluhan bahkan ratusan kapal. Di saat situasi yang sulit seperti ini, banyak perusahaan mencoba meredus, mencoba menghemat, mencoba meminimalisir operasional cost mereka. Masing-masing perusahaan memiliki strategi, masing-masing perusahaan memiliki cara untuk mereduce operational cost mereka. Salah satunya yaitu dengan peralihan kru. Saya mendapatkan informasi dari beberapa kawan-kawan yang menjalani langsung dan juga memberikan informasi kepada saya. Tidak sedikit kawan-kawan saya mulai join di sebuah perusahaan di mana sebelum masa pandemi corona, perusahaan tersebut tidak pernah memakai kru dari Indonesia. Artinya begini, perusahaan itu sudah mulai mereduce operational cost mereka dari sektor pembayaran gaji karyawan. Karena seperti kita ketahui, umumnya kru-kru dari Asia memiliki perbedaan standar gaji dengan kru-kru dari Eropa. Saya ambil contoh misalnya, untuk posisi jurumudi atau EBI, standar gaji EBI dari Eropa mereka sekitar 1.800 sampai 2.000 euro, bukan dolar, euro. Sedangkan gaji EBI atau jurumudi dari Asia, standar gaji mereka adalah 1.300 sampai 1.500 dolar, bukan euro. Ada selisih perbedaan gaji standar kru Asia dengan Eropa sekitar 1.000 dolar. Taruhlah kita ambil rata 1.000 dolar. Nah, Anda bisa bayangkan di kapal ada 3 EBI. Dari 3 EBI itu saja sudah terlihat ketika sebuah perusahaan mulai menggunakan kru dari Asia, perusahaan tersebut sudah bisa mereduce 3.000 dolar per bulan untuk satu kapal. Bayangkan apabila perusahaan itu memiliki 2, 3, 5, 10 atau bahkan ratusan kapal, dan itu baru dari posisi EBI. Dan di kapal tentunya banyak posisi-posisi lain selain EBI, ada bosun, ada OS, ada mesmen, ada koki, belum lagi ada perwira. Taruhlah di kapal memiliki 20 kru di atas kapal, kita ambil rata saja selisih perbedaan antara kru Asia dengan Eropa 1.000 dolar. Artinya sebuah perusahaan bisa mereduce, bisa menghemat operasional cost mereka sekitar 20 sampai 21.000 dolar per bulan. Anda bisa bayangkan seperti tadi, apabila perusahaan memiliki 10, 20 bahkan ratusan kapal, itu adalah operasional cost yang besar yang mereka bisa hemat. Dari situ beberapa perusahaan mulai menggunakan kru dari Indonesia, padahal sebelumnya mereka belum pernah menggunakan kru dari Indonesia. Disinilah kesempatan buat kawan-kawan, disinilah peluang buat kawan-kawan untuk bisa maju bekerja di perusahaan luar negeri. Peluang kita semakin besar, kesempatan kita semakin besar. Saya bisa katakan seperti itu karena apa? Memang dari Asia tidak hanya Indonesia yang memiliki pelaut. Ada beberapa negara di Asia yang memiliki pelaut yang cukup banyak. Saya ambil contoh Filipina misalnya. Di sana mereka memiliki pelaut yang tidak sedikit. Tapi saya bisa katakan untuk saat sekarang ini kita lebih besar peluangnya daripada Filipina. Karena di Filipina sendiri mereka masih cukup susah untuk memberangkatkan pelaut-pelaut mereka keluar dari Filipina. Karena di Filipina sendiri saya mendapatkan informasi mereka masih menerapkan lokal lockdown untuk beberapa daerah. Jadi di Filipina sendiri mereka hanya bisa memberangkatkan kru atau pelaut yang berdomisili di Manila. Apabila kru atau pelaut berdomisili di luar Manila, mereka belum bisa diberangkatkan karena belum adanya penerbangan, masih adanya pembatasan atau penutupan akses dari luar Manila ke Manila. Sedangkan rata-rata agensi di Filipina, perusahaan pelayaran di Filipina, mereka berkantor di Manila. Jadi saya bisa katakan Indonesia masih memiliki peluang yang cukup besar. Indonesia masih memiliki kesempatan yang cukup besar untuk mengirimkan kru-kru atau pelautnya ke luar negeri. Karena di Indonesia sendiri masih belum ada kebijakan dari pemerintah untuk lockdown total seperti negara-negara di Asia lainnya. Nah, itulah kesempatan yang sebenarnya kita bisa gunakan, itulah peluang yang sebenarnya bisa kita ambil untuk maju ke perusahaan-perusahaan besar di Eropa, untuk bekerja di kapal luar negeri, untuk bekerja di perusahaan yang bonafit. Ini kesempatan besar, ini peluang besar, dan perlu menjadi catatan, kesempatan ini tidak akan lama. Prediksi saya kesempatan besar ini hanya akan berlangsung 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Karena setelah 6 bulan sampai 1 tahun ke depan, tentunya negara-negara di Asia mereka sudah mulai membuka border mereka, mereka sudah mulai melonggarkan akses mereka, dan di saat itulah mereka sudah juga mulai mengirimkan pelaut-pelaut mereka ke luar negeri. Dan ketika itu terjadi, kesempatan mulai mengecil. Maka dari itu saya tekankan kepada kawan-kawan, mulai sekarang belajarlah, mulai sekarang galilah informasi, mulai sekarang persiapkanlah diri kawan-kawan semua untuk bisa menjadi pelaut
caranya? Kawan-kawan bisa sharing di channel saya, tanyakan apa yang kawan-kawan ingin tanyakan, saya akan jawab. Dan juga kawan-kawan bisa mencari referensi, mencari informasi bagaimana mempersiapkan diri kawan-kawan untuk bisa menjadi pelaut yang berstandar internasional dari channel-channel lain. Dan juga kawan-kawan bisa sharing kepada kawan-kawan lain yang sudah bekerja di perusahaan luar negeri sebelumnya, gali informasi dari sana. Jangan malu, jangan gengsi. Atau kawan-kawan bisa browsing dari internet, cari informasi dari Google, dari manapun itu yang bermanfaat. Bekerja di kapal luar negeri adalah bukan hal yang sulit. Bekerja di kapal luar negeri bukanlah hal yang rumit. Bekerja di perusahaan luar negeri itu akan menjadi mudah ketika mindset kita mengatakan bekerja di luar negeri adalah sesuatu hal yang mudah. Bekerja di perusahaan luar negeri adalah sesuatu yang mudah ketika kita mengerti celahnya, ketika kita mengerti momentumnya, ketika kita mengerti persiapannya. Wah, sekarang momentumnya, sekarang celahnya. Ketika negara-negara lain mengalami kesulitan mengirimkan kru-krunya ke perusahaan luar negeri, sedangkan Indonesia memiliki kesempatan yang besar di saat ini. Manfaatkan peluang ini, manfaatkan kesempatan ini. Jangan hanya menunggu bola, jangan hanya menunggu seseorang memberikan lowongan. Kalau hanya kawan-kawan sampai saat sekarang hanya menunggu bola, kawan-kawan hanya berangan-angan ada seseorang yang memberikan lowong pekerjaan di luar negeri, tanpa kawan-kawan melakukan persiapan, tanpa kawan-kawan mencari celah dan kesempatan, itu sama saja kawan-kawan bermimpi di siang bolong. Saya bisa pastikan sesuatu hal yang mustahil. Maka dari itu, persiapkanlah kawan, belajarlah, galilah informasi dari manapun itu, tanyakan apabila ada yang perlu ditanyakan ke siapapun itu. Bisa di channel saya, bisa di channel orang lain, bisa ke kawan-kawan yang sudah memiliki pengalaman luar negeri sebelumnya, bisa dari Google, dari manapun itu. Inilah kesempatan pelaut Indonesia menyalip di tikungan. Inilah kesempatan pelaut Indonesia menyalip dari negara-negara lain. Inilah momen terbaik pelaut-pelaut Indonesia untuk maju di kancah internasional. Demikian dari saya, semoga informasi ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Semoga informasi ini memberikan semangat kawan-kawan semua. Ingat, belajarlah, persiapkan diri Anda. Ini momentum, ini kesempatan emas. Demikian dari saya, Alin Chandra Gunawan, Inggris, 26 Oktober, Pelaut Indonesia Maju.